Selamat siang, saya Trifoni Milanago ingin memaparkan materi tentang sejarah akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, sejarah perkembangan dan penerapan sistem akuntansi dari masa penjajahan. Akuntansi pemerintah di Indonesia telah dikembangkan dan menemukan bentuknya di tahun 2005 yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum itu, Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah, penggunaan basis kas, pendapatan single fund, dan pencatatan transaksi keuangan dengan metode pendekatan tunggal mewarnai era perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Sejak merdeka sampai tahun 2003, pengelolaan keuangan negara masih didasarkan pada sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864 dan perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Yang kedua, tujuan akuntansi pemerintahan daerah. Tujuan akuntansi pemerintahan daerah adalah untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan dan aktivitas pemerintahan daerah dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik dan kinerja pemerintahan daerah. Yang kedua, akuntabilitas. Membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memungkinkan pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Memastikan bahwa sumber daya keuangan pemerintah daerah dikelola dengan baik, mencegah penyalahgunaan, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, perencanaan dan pengambilan keputusan. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Yang kelima, pemenuhan peraturan. Memastikan bahwa pemerintahan daerah mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, evaluasi kinerja. Memberikan dasar untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, pengendalian risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, akuntansi pemerintah daerah mendukung tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Yang ketiga, struktur akuntansi keuangan pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi kantor pusat sampai kantor cabang. Di Pemda yang bertindak sebagai kantor pusat adalah PPKD, dalam hal ini adalah DPPK, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 Ayat 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintahan daerah terutama mengatur mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Yang ketiga, pengungkapan. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the page, laporan keuangan, atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang berikut beberapa fase penting dalam perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Yang pertama, tahun 1975. Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, mendasar pada pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang kedua, tahun 1979 sampai 1980. Sistem administrasi pemerintah masih dilakukan secara manual dan belum dikenal sistem komputerisasi yang terintegrasi. Pada tahun tersebut, sistem administrasi pemerintahan belum memiliki standar akuntansi pemerintah. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR berupa perhitungan anggaran negara atau PAN yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen atau lembaga yang disusun secara manual dan single entry. Yang ketiga, tahun 1986. Pada tahun 1986, dibuat desain pengembangan sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan. Yang keempat, tahun 1987 sampai tahun 1988. Pada tahun ini mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pada saat bersamaan timbul pemikiran penggunaan komputer untuk proses akuntansi dan pada tahun 1989. Usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer akhirnya disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk proyek pengembangan sistem akuntansi pemerintah tahap 1. Tetapi sistem fungsional masih berdasar pada desain manual sebelumnya, belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, tahun 1992. Dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office yang bukan sekedar membukukan, namun memerlukan adanya standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang. Yang keenam, tahun 2001 sampai 2002. Pada 1 Januari 2001, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia. Terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya hingga dikeluarkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian serta pembukuan berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah. Yang ketujuh, tahun 2003 sampai 2004. Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 undang-undang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang kedelapan, tahun 2005. Pada tahun ini, Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP dibentuk dengan Kepres nomor 84 tahun 2004, diubah dengan Kepres nomor 2 tahun 2005, Kepres nomor 3 tahun 2009. Standar akuntansi pemerintahan untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 menggunakan pendekatan cash towards
akrual dalam sistem pencatatan akuntansinya. Yang kesembilan, tahun 2010. Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh, full accrual accounting, tidak lagi cash towards accrual selambat-lambatnya tahun 2015. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.